Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumedang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Dedi Cahyadi dari SMA Negeri Situraja. Bersama saya Rati Cahyani dari SMA Negeri 1 Cimalaka. Bersama saya Sri Dewi Wahyuni dari SMA Negeri 3 Sumedang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Rati. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik sekali. Oke, Ibu Rati, sebelum kita melakukan coaching, mungkin sebagai langkah awal, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pada Bu Rati tentang coaching. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dulu ya Bu. Pada hari ini itu coaching dan coaching akan saya amati dan saya nilai apa yang sesuai dengan rubrik penilaian. Pertanyaannya, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut bisa merespon pertanyaan itu, atau bagaimana menanggapi pertanyaan dari coaching dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, untuk yang pertama sampaikan kepada Ibu Rati adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching pada saat ini. Ini baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin menurut saya kompetensi yang akan dikembangkan nanti saya melakukan coaching dengan coach saya. Yang pertama itu mungkin kehadiran penuh atau yang disebut dengan presence ya. Kemudian juga saya diharapkan bisa menjadi pendengar aktif coach saya, dan mungkin saya juga ketika menjadi coach itu harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Ibu Rati. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi. Itu. Mungkin yang akan saya gali dari kompetensi coach saya itu yang pertama mendengarkan aktif, dan juga mungkin saya akan sedikit memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot di sini mungkin saya akan menggali informasi lebih jauh lagi mengenai solusi yang didapatkan nanti ketika melakukan coaching bersama coach saya. Oke, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu. Indikator seperti apa atau indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Rati dalam proses coaching kali ini Bu? Mungkin untuk proses coaching kali ini saya akan mendengarkan dari coach saya mengenai permasalahan-permasalahan yang coach saya komunikasikan kepada saya. Kemudian saya bisa menemukan solusi gitu dari percakapan bersama coach saya, menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu seperti apa. Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan pada proses coaching kali ini. Oke, luar biasa sekali Bu Rati. Oke, demikian dulu Bu Rati yang mungkin ini sebagai pra-observasi kali ini. Nah sekarang silakan Ibu sebagai coaching melakukan coachingnya dengan coaching. Terima kasih atas waktunya Bu Rati. Sama-sama Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rati. Bagaimana nih Bu kabarnya di hari yang cerah ini? Alhamdulillah luar biasa, sangat baik sekali Bu. Alhamdulillah kalau baik mah. Bu Sri, tadi saya melihat HP, ternyata Bu Sri sempat WA-nya mengirimkan pesan di WA. Katanya ada yang ingin diobrolkan bersama saya. Kira-kira apa sih yang ingin Ibu obrolkan? Iya Bu, saya ingin mengobrolkan
Sebenarnya saya harap dengan saya bisa mengobrol dengan Ibu, saya bisa mengurangi kegelisahan saya. Dan saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh begitu. Emang Ibu masalah apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan apa masalahnya. Siapa tahu saya bisa membantu Ibu. Begini Bu, Ibu ingat tidak minggu kemarin saya mendapat supervise dari kepala sekolah. Waktu supervise itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Oh begitu, ya ampun, pantesan ya saya lihat Ibu akhir-akhir ini terlihat seperti murung gitu, seperti ada yang dipikirkan. Ternyata permasalahannya seperti itu. Eh, apa sih Bu, teguran seperti apa dari kepala sekolah sebenarnya tegurannya? Masalah pembelajaran Bu. Masalah pembelajaran. Bagaimana masalah pembelajarannya emangnya Bu? Kepala sekolah mengkritik tentang proses belajar mengajar yang saya lakukan di kelas. Oh begitu. Lalu dalam proses pembelajaran di kelas ada yang kurang atau seperti apa Bu di kelas? Apa Ibu menggunakan media atau model pembelajaran yang seperti apa? Saya masih menggunakan model ceramah dan masih menggunakan media pembelajaran konvensional, tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa saya Bu. Oh seperti itu ya Bu. Jadi Ibu mendapat kritik mungkin sebagai evaluasi mungkin ya dari Iya. kepala sekolah. Baik Bu, setelah obrolan kita nih, kita melakukan coaching. Kira-kira apa yang diharapkan Ibu untuk kedepannya? Saya berharap dapat menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan, juga media yang dapat membantu siswa tertarik dengan pembelajaran saya Bu, terutama dalam pembelajaran matematika. Jadi saya harus mengoperasikan perangkat pembelajaran seperti laptop, infocus, aplikasi-aplikasi matematika lainnya. Seperti itu Bu. Begitu ya Bu. Jadi sebenarnya Ibu memiliki harapan ya agar dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan dapat diminati oleh siswa. Tapi mungkin di sini Ibu sedikit mengalami kesulitan dalam mengoperasikan perangkat pembelajaran seperti laptop dan infocus ya Bu. Mungkin Ibu merasa seperti apa? Mungkin tidak berani mengungkapkan untuk ingin belajar atau seperti apa Bu? Oh iya, saya apa namanya? Sebenarnya saya bisa gitu ya dengan menggunakan laptop, infocus. Saya juga seringkali atau nggak seringkali ada juga dalam pertemuan-pertemuan yang menggunakan laptop dan infocus, tapi mungkin saya belum bisa membuat dalam aplikasi-aplikasi yang lainnya Bu, terutama dalam aplikasi pembelajaran matematika kan lumayan sulit gitu Bu. Tapi kalau untuk laptop dan infocus saya juga suka memakainya, tapi kalau untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya mungkin belum saya harus belajar dulu Bu. Mungkin ya Ibu di sini mungkin permasalahannya untuk mengaplikasikan aplikasi-aplikasi pada media pembelajaran matematika sangat sulit. Iya. Nah, mungkin Ibu bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti guru TIK untuk kedepannya supaya Ibu dapat mengoperasikan aplikasi-aplikasi di perangkat pembelajaran Bu. Bagaimana kalau seperti itu? Iya Bu, mungkin nanti kedepannya saya akan mencoba memulainya dengan cara meminta bantuan kepada rekan guru TIK untuk membimbing saya dapat mengoperasikan perangkat perangkat pembelajaran melalui aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pembelajaran matematika. Semangat ya Bu, saya yakin Ibu dapat melakukannya dengan baik dan nanti mungkin dan bisa mudah mengoperasikan aplikasi-aplikasi di laptop ya, dan yang sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang ya, murid-muridnya. Kemudian nanti Ibu juga saya yakin dapat menciptakan media pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa Ibu. Iya Bu, saya akan sangat bersemangat di kelas ketika saya dapat melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa saya. Nah, mungkin selanjutnya lalu kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan mungkin kolaborasi atau bimbingan dengan rekan sejawat guru TIK-nya?
Mungkin nanti setelah pulang sekolah saya akan ngobrol dulu dengan guru TIK untuk meminta waktu luangnya untuk mengobrol dan untuk bisa mengajari saya tentang aplikasi-aplikasi apa saja yang berhubungan dengan pembelajaran matematika. Baik Bu, tentunya ya lebih cepat lebih baik dilaksanakan. Nah Bu, selanjutnya apa komitmen dari rencana tersebut, apa yang ingin Ibu capai kira-kira? Seperti yang sudah saya kemukakan di awal, saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya. Dengan cara saya memberikan kegiatan pembelajaran menggunakan model dan media pembelajaran yang diminatinya saat ini, mengajari siswa saya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan juga menggunakan pembelajaran kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ya Bu, semuanya dalam ini perlu mendukung ya, yang perlu terlibat baik kepala sekolah, rekan kerja itu, jadi semuanya dapat tercapai. Nah Ibu, kira-kira setelah percakapan yang kita lakukan, apa yang Ibu dapat dari percakapan ini? Terkait dengan rencana saya untuk belajar menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran matematika, saya akan menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik minat belajar matematika siswa saya, dan juga saya akan membuat siswa saya itu senang dalam pembelajaran matematika gitu. Alhamdulillah ya Bu, semangat Ibu untuk kedepannya. Saya yakin Ibu dapat melakukannya dengan sangat baik. Ya alhamdulillah, semangat saya juga, saya yakin saya bisa melakukan yang terbaik untuk siswa-siswi saya. Terima kasih atas coachingnya Ibu hari ini. Sukses untuk Ibu. Sama-sama Ibu, tetap semangat ya. Ya. Apa kabar Bu Rati? Alhamdulillah Pak. Kita Baik. ketemu lagi ya setelah beberapa hari Bu Rati melaksanakan coaching. Iya. Saya akan mencatat tentang rubrik penilaian selama Ibu melakukan coaching dengan coach. Kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik dengan percakapan selama coaching? Mungkin ya baik Bapak atas pertanyaannya. Mungkin yang sudah berjalan dengan baik saat saya melakukan coaching, yaitu selama percakapan saya sangat nyaman karena menggunakan bahasa yang sangat baik, sangat komunikatif coach saya, sehingga bahasanya mudah dimengerti, arah pembicaraannya kemana, dengan memberikan contoh-contoh yang konkret apa yang terjadi, permasalahan yang ada di sekolah. Mungkin itu. Ya betul. Saya tadi mengikuti juga percakapan coaching Ibu dengan coach itu seperti apa, dan saya melihat di situ Ibu sudah melaksanakan dengan alur tirta, dengan komunikasi yang baik itu, sehingga coach itu merasa nyaman untuk bisa memberikan jawaban-jawaban yang coach sampaikan tadi. Kemudian dalam coaching tersebut Ibu kira-kira apa yang masih perlu untuk ditingkatkan ke depan? Mungkin yang masih perlu harus ditingkatkan itu dalam kehadiran penuh saya saat menyimak percakapan, obrolan-obrolan dari coach saya gitu. Saya harus hadir sepenuhnya, atau pressure-nya itu harus lebih difokuskan lagi. Ya. Alhamdulillah sekali Ibu sudah luar biasa, sudah melakukan tahapan-tahapan tirta ya, diantaranya ada tadi menanyakan tujuan, kemudian terus tadi menanyakan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach. Kemudian tadi juga saya mencatat ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach untuk mencari solusi. Kemudian ada tanggung jawabnya untuk menemukan solusi itu seperti apa. Luar biasa sekali, Ibu sudah bisa fokus, Ibu sudah menciptakan kenyamanan selama coaching. Itu mungkin Ibu, sebentar Bu, ada yang satu lagi yang saya sampaikan, mungkin ke depan kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi dan perlu ditingkatkan kira-kira Bu? Mungkin Dari observasi ini. Mungkin kompetensi yang harus dimiliki itu kompetensi inti coaching ya.
di sini saya yang tadi itu perlu diperbaiki teh karena bagian dari kehadiran penuh atau presentnya, jadi memerlukan pemahaman lebih lagi untuk terus belajar mungkin Pak. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan dari hasil observasi ini Ibu bisa mencari pengalaman, mendapatkan pengalaman baru dalam hal coaching, membantu rekan kita yang mendapat permasalahan seperti itu. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan diamati dan dinilai oleh saya dengan rubrik penilaian sebagai berikut. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu? Dan juga bagaimana coach Ibu tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Dan saya juga akan menyesuaikannya dengan prinsip coaching Ibu, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah presensi, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik, jadi itu ya kompetensi Ya. yang ingin Ibu kembangkan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada kegiatan